Ustadz Solmed dan istrinya April Jasmine lagi-lagi jadi viral nih pemirsa. Habis heboh soal April yang joget TikTok sambil happy-happy dan bergaya hedon, sekarang Ustadz Solmed dan April jualan air mata, alias mewek bareng-bareng dan bikin pengakuan menghebohkan. Ustadz Solmed mengaku bangkrut dan tak punya pemasukan gara-gara pandemi COVID-19. Bahkan untuk menyambung hidup dan ongkos berobat ibunya yang sakit, Ustadz Solmed sampai harus ngutang sama istrinya. Ternyata pandemi ini membuktikan bahwa melewati ujian cobaan yang banyak dilewati oleh orang lain pun kami merasakannya. Saya sampai harus meminjam uang kepada April, hanya perkara 200.000 saya pinjam duit di masa pandemi ini. Saya pinjam uang 500.000 hanya untuk biaya berobat ibu saya yang saya tidak punya lagi tabungan saat pandemi ini. Andai saat itu April, ketika saya minta lalu mengatakan saya nggak punya uang, saya tidak punya kuasa apa-apa untuk memaksanya. Tapi dia mengeluarkan semua tabungannya untuk mensupport saya agar saya bisa bertahan di tengah kebingungan, kebimbangan, kegalauan. Gak cuma ngutang sama istrinya, Ustadz Solmed juga terpaksa menjual mobil dan jualan apa saja yang penting halal dan berkah supaya dapurnya tetap ngebul. Peristiwa kemarin dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, mobil saya jual. Tagihan orang datang ke rumah, saya pergi hanya untuk mencari buat makan. Saya temui teman-teman saya jual vesil, saya jual sarung, saya bawa dagangan pakaian bekas saya. Iya, kesulitan finansial itu tuh pertama kali itu selama 10 tahun itu. Tapi Ustaz selalu bilang, berapa banyak nikmat Allah yang udah dikasih, jadi kita nggak perlu ngeluh masalah ini. Pengakuan Ustadz Solmed yang bangkrut dan tak punya pemasukan, pakai acara sambil nangis-nangis, ternyata ada yang simpati tapi tidak sedikit yang malah nyinyir melihat pengakuan sang ustadz. Masih banyak yang lebih sulit dan tidak lebay. Kurang uang bukan bangkrut, biasa dapat banyak. Kalau buat makan saja sulit, itu baru hidup susah. Dan saya selalu melarang kepada istri saya, jangan pernah cerita apapun soal perkara hidup kita.